Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur untuk semua berkat kemurahan Tuhan, bersyukur untuk nafas hidup yang Tuhan berikan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Kembali kami ada saat ini karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik atas kami. Kami percaya kebaikan, kemurahan Tuhan akan mengiring langkah kami sepanjang hari ini. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Amsal pasal 29 ayat yang kedua. Tertulis demikian. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Timor Leste adalah negara yang masih tergolong baru. Tapi negara pecahan Indonesia ini berada di posisi yang lebih baik dalam hal pemberantasan korupsi dibandingkan dengan Indonesia. Dalam indeks persepsi korupsi global, Timor Leste berada di peringkat ke-70, sedangkan Indonesia berada di peringkat ke-115. Artinya, kondisi Indonesia lebih buruk, lebih banyak korupsinya. Sebaliknya, Timor Leste lebih baik, tidak banyak korupsi. Masalah korupsi dalam negeri Indonesia banyak merugikan masyarakat. Mulai dari BBM oplosan, oli yang juga oplosan, dan berbagai hal lainnya yang dipalsukan. Padahal kalau korupsi diberantas, maka bangsa kita Indonesia akan lebih maju dan masyarakat akan lebih sejahtera. Dalam Amsal pasal 29 ayat 2 ini tertulis, jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Kepemimpinan adalah cermin kesejahteraan rakyat. Rakyat akan sejahtera kalau pemimpinnya baik, kalau pemimpinnya adil. Tapi sebaliknya kalau pemimpinnya jahat, hanya berfokus pada dirinya sendiri dan konco-konconya, maka rakyat tidak akan merasakan kesejahteraan dan keadilan. Istilah orang benar dalam ayat ini tidak hanya berarti tentang orang yang beragama, tapi orang yang punya standar hidup benar, adil, punya integritas, dan jujur, serta punya komitmen pengabdian yang baik. Ada hubungan antara kepemimpinan dengan keadaan rakyat. Kualitas pemimpin menentukan kualitas hidup rakyat. Kalau orang benar yang memimpin, maka rakyat akan bersukacita. Ada kemakmuran, ada kedamaian, ada keadilan. Tapi sebaliknya kalau orang fasik, meskipun dia beragama, tapi kalau standar hidupnya tidak sesuai, tidak jujur, korupsi, menindas, melakukan kekerasan dan sebagainya, maka hasilnya adalah keluh kesah rakyat. Orang benar diukur bukan hanya dari kata-katanya saja, tapi dari tindakannya. Banyak pemimpin sebelum menjadi seorang pemimpin punya janji-janji dengan kata-kata yang begitu memikat, tapi ketika memimpin, tindakannya berlawanan dengan kata-katanya. Apa implikasi dari ayat ini, saudara? Setiap kekuasaan disertai dengan tanggung jawab moral, bukan hanya kepada sesama tapi kepada Tuhan. Setiap orang yang menjadi pemimpin atau ada dalam pemerintahan, ada dalam sistem, harus punya komitmen untuk melakukan yang baik, yang benar dan yang adil, yang jujur dan yang mensejahterakan rakyat. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, kita perlu bersuara ketika melihat ada kefasikan dan jangan berdiam diri. Ketika orang benar berdiam diri, maka kefasikan akan berkuasa.
Rakyat memiliki kuasa untuk memilih dan mendukung pemimpin yang benar-benar membela rakyatnya. Dalam lingkup yang lebih kecil, mari semua kita yang percaya jadi orang yang benar dalam pekerjaan, dalam bisnis, dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan mendukung ketidakbenaran. Jangan menyuap, karena kalau kita menyuap maka kita mendukung korupsi. Jangan menipu dan jangan memalsukan. Biarlah kita hidup sungguh-sungguh, memancarkan kemuliaan Tuhan dengan cara hidup benar, seturut dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu menolong kami untuk mengerti, menolong kami juga untuk introspeksi diri kami masing-masing secara pribadi. Bukan hanya menuntut orang lain dan menuntut pemerintah, tapi juga memulai dari diri kami sendiri, supaya kami hidup dalam kebenaran, dalam kejujuran, dan dalam keadilan. Berkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Berkati pemimpin negara kami dari pusat sampai daerah, mulai dari presiden sampai pejabat yang tingkat paling bawah, supaya mereka hidup dalam kebenaran, mensejahterakan rakyat, tidak melakukan korupsi, dan benar-benar punya komitmen untuk mengabdi dan menolong rakyatnya. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati bangsa kami, berkati juga semua bangsa di dunia ini. Berikan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan curahkanlah rahmat kasih karunia-Mu bagi setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka juga merasakan dan mengalami keselamatan anugerah yang daripada-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam tugas aktivitas kami. Pimpin kami agar apa yang kami kerjakan senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa kesembuhan, pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.